Pemirsa, sebuah kandang ayam di Banjarnegara, Jawa Tengah ludes terbakar. Akibatnya 14.000 ekor ayam mati terpanggang. Tolong lokasinya gue lapangan pos pemadam. Video amatir merekam kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan kandang ayam di Danaraja, Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah. Peristiwa pertama kali diketahui warga saat hendak sholat subuh. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada alat pemanas kandang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Akibatnya 14.000 ekor ayam berusia 9 hari mati terbakar. Kandang ayam pun rusak total. Kobaran dan dari kepolisian dan TNI melakukan ke TKP untuk membantu teman-teman dari rekan-rekan pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kebakaran ini, namun kerugian pemilik kandang ditaksir mencapai 900 juta rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang rusak sebuah masjid di desa Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Atap masjid roboh setelah timpa tembok bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kuatnya terjangan angin menyebabkan tembok bangunan yang masih dalam proses pembangunan di atas masjid tiba-tiba roboh dan menimpa atap serta plafon masjid di desa Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beruntung tidak ada jemaah yang sedang melaksanakan ibadah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Robohnya tembok membuat sejumlah material bangunan seperti batu dan seng berserakan di dalam masjid. Kondisi ini membuat lantai dan karpet masjid menjadi basah dan tertutup material bangunan. Akibat kerusakan tersebut, masjid sementara waktu tidak dapat digunakan. Dalam buka puasa itu, tiba-tiba angin kencang ditambah dengan hujan. Jadi sementara kan bangunan belum rampung, masih ada yang terbuka. Itu barangkali penyebabnya sehingga rubuh. Rubuh ya? Apanya itu rubuh, Pak? Itu pasangan batunya itu. Oh, itu terus menimpa apa, Pak? Menimpa atap sama plafon. Warga terpaksa membersihkan puing-puing material secara gotong royong agar masjid bisa segera digunakan kembali. Kejadian ini telah dilaporkan ke pemerintah kelurahan dan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ditinggal pemilik sholat tarawih 2 rumah ludes terbakar di Padang, Sumatera Barat. Ya, kebakaran hebat juga terjadi melahap 3 rumah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat warga tengah menunaikan ibadah sholat tarawih. Ditinggal pemilik sholat tarawih, 2 rumah terbakar di permukiman padat penduduk di Jalan 50 Kota 1, Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas kerahkan 9 unit damkar dan 90 personil ke lokasi. Akses sempit membuat petugas kesulitan memadamkan api. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sebuah rumah juga terbakar di kawasan padat penduduk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat warga tengah menjalankan sholat tarawih. Rumah panggung yang terbuat dari kayu menyebabkan api membesar hingga merambat ke 2 rumah di sebelahnya. Warga sekitar pun panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga serta kendaraan milik mereka agar tidak ikut terbakar. Petugas kerahkan 4 unit damkar ke lokasi, api padam 1 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menimbulkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat,
Budi Sunandar, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya depot minyak Iran, sebuah kilang minyak meledak hebat di Bahrain usai dihantam rudal pada Senin siang. Asap hitam mengepul dan mengeluarkan api dari kawasan kilang minyak milik perusahaan minyak negara Bahrain, yaitu Bahrain Petroleum. Kantor berita milik negara Bahrain mengumumkan tentang keadaan darurat akibat serangan rudal Iran yang menargetkan kilang minyak milik Bahrain. Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia siap menghadapi segala dampak yang ditimbulkan akibat perang yang terjadi di Timur Tengah. Menurutnya, Indonesia merupakan bangsa kuat dan memiliki militer yang kuat. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat, dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan kita, kekayaan kita yang luar biasa, sesungguhnya harus lebih baik lagi kita kelola, lebih baik lagi kita kendalikan. Untuk itu, saya tegaskan kembali lagi bahwa kita harus memerangi korupsi di setiap tingkat. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, kolusi dengan pengusaha-pengusaha nakal, ini yang mengakibatkan kebocoran negara. Ini yang mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang. Kekayaan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi bencana apapun. Saudara-saudara, seluruh dunia sedang mengalami goncangan. Seluruh dunia. Akibat perang di Timur Tengah, kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan. Tetapi hari ini saya merasa bangga bahwa kita sekali lagi negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Tentara Nasional Indonesia adalah salah satu pilar utama, telah membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat. Timur Tengah terus membara, harga minyak dunia pun kian bergejolak. Namun pemerintah pastikan persediaan minyak Indonesia aman. دودو بگیرین آقای نظری، ببینید زدن اینا بیشرفا. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuat Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Akibatnya banyak kapal yang terjebak dan tidak melintas. Indonesia sendiri saat ini mengimpor minyak mentah dari Timur Tengah sekitar 25% dari total volume impor Indonesia. Pemerintah pun langsung bergerak cepat dan mengalihkan sumber impor minyak mentah dari Amerika Serikat. Sementara untuk bensin, Indonesia sudah bisa mengolah sendiri. Bensin ini tidak kita impor dari Middle East,
tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika. Impor bensin kita itu dari Singapura sama Malaysia, dan sebagian kita bangun industri kilang kita dalam negeri. Jadi insya Allah sekalipun terjadi peperangan di Timur Tengah, kondisi kita aman. Sekali lagi saya katakan aman. Tak hanya bensin dan minyak mentah, Bahlil juga pastikan pasokan solar Indonesia aman. Warga pun diminta untuk tidak panik buying dan membeli BBM sesuai keperluan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan ekonomi Indonesia aman. Namun Purbaya telah bersiap bila harga minyak tembus $100 per barel. Dan berikut pernyataan lengkap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kalau memang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM. Kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya udah nggak tahan lagi. Kalau harga minyak $92 selama setahun rata-rata, itu kan APBN kan setahun, maka defisitnya menjadi 3,6% tadi. Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa dengan yang lain kan? Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG. Pemirsa, rupiah melemah mencapai 17.000 per dolar Amerika. Menteri Keuangan menyalahkan para ekonom yang pesimis terhadap kondisi perekonomian di Indonesia yang nyatanya masih dalam kondisi aman jauh dari krisis. Diduga terdampak perang di Timur Tengah, IHSG dan rupiah jatuh. Rupiah dibuka 17.017 per dolar Amerika Serikat, turun 90 poin dari penutupan Jumat pekan lalu. IHSG juga melemah ke level 7.374, turun hampir 5%. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, anjloknya IHSG dan nilai tukar rupiah dipicu oleh narasi pesimistis yang berkembang di kalangan pelaku pasar mengenai prospek ekonomi Indonesia yang dituding menuju kondisi krisis. Padahal menurut Purbaya, perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik dengan fundamental yang cukup solid. Yang jelas kita monitor dari waktu ke waktu dan saya nggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan. Tapi Bapak dibilang 17.000 Pak, rupiah 17.000 sama IHSG anjlok Pak. Sama IHSG anjlok Pak. Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang katanya kita sudah resesi menuju 998 lagi, yang gitulah. Daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian, dan boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum, kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan. Di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah, Purbaya juga menambahkan Indonesia masih jauh dari krisis. Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat agar